Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, adik-adik sekalian. Kita lanjutkan ke bab yang baru tentang instrumen dan skala pengukuran. Nah, yang perlu diketahui apa sih sebetulnya instrumen itu? Maka saya mengambil definisi dari Sugiono ya. Itu definisinya begini. Jadi dalam satu penelitian itu kan perlu diukur setiap kali variabel. Nah, alat ukur yang digunakan secara sistematis untuk mengumpulkan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan penelitiannya itu dinamakan sebagai instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian itu kayak kalau motor gitu ya, ada speedometer, ada penunjuk kecepatan dan sebagainya. Odometer, speedometer, odometer yang mengukur jaraknya itu salah satu atau salah dua dari instrumen pengukuran atau instrumen penelitian bagi kamu yang mengendarai motor. Nah, dalam pembicarakan metodologi penelitian, dalam penelitian, maka instrumen penelitian itu banyak. Ini contohnya adalah tes, kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi itu bagian-bagian dari instrumen penelitian. Penelitian bukan penelitian, salah, sorry. Ini salah ketik ya. Nah, ini adalah pembagian garis besar dari instrumen penelitian. Pertama adalah instrumen penelitian untuk mengukur validitas kerja barang atau material atau alat. Yang kedua adalah untuk mengukur validitas yang bukan barang atau jasa dan sebagainya. Yang paling gampang tadi saya ceritakan adalah instrumen yang berkaitan dengan barang, kecepatan dan sebagainya. Maka konkret contohnya adalah timbangan untuk mengukur berat, stopwatch untuk mengukur waktu, speedometer untuk mengukur kecepatan dan sebagainya. Adik-adik bisa kasih contoh yang lain tentang instrumen penelitian yang lain. Nah, ini semua adalah instrumen penelitian yang terkait dengan barang atau terkait dengan bentuk fisik. Ada lagi instrumen penelitian yang lain yang terkait dengan yang kalau Sugiono ya, Profesor Sugiono membagi menjadi ini untuk mengukur validitas bukan barang. Bukan barang kan macam-macam gitu ya. Tapi konkretnya yang diukur adalah kepuasan pelanggan, kemudian layanan ke konsumen dan sebagainya. Nah, itu tidak selalu ada. Kalau barang spesifikasinya jelas, instrumen penelitiannya relatif jelas. Tapi kalau bukan barang, itu seringkali peneliti harus membuat instrumen tersendiri. Sekali lagi biar enggak gagal fokus, instrumen adalah coba yang pertama. Instrumen adalah alat ukur yang digunakan secara sistematis. Sistematis, istilah sistematis sudah pernah kita bahas di awal-awal perkuliahan. Untuk mengumpulkan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya. Nah, sekali lagi itu adalah instrumen penelitian. Kemudian McKinney mengatakan bahwa atau membuat instrumen penelitian itu menjadi 6 kategori alat pengumpul data dan dikembangkan menjadi 108. Saya kurang begitu jelas di McKinney, mungkin nanti akan kita bahas secara khusus. Insya Allah kalau ada kesempatan. Tapi kalau nggak perlu ya kita lewati aja deh nanti. Kemudian
jenis dan jumlah instrumen penelitian itu tergantung pada desain dan level penelitian. Jadi kalau adik-adik melihat naik motor, instrumen yang adik-adik pegang adalah odometer, berapa kilometer perjalanan yang sudah ditempuh, dan speedometer untuk mengukur kecepatan 20 km per jam, 40 km per jam, dan sebagainya. Itu sudah cukup untuk mengendalikan motor. Kalau teknologi atau levelnya meningkat, istilahnya sekarang ini instrumen itu tidak cukup. Ada lagi tambahan barangkali indikator bensin, berapa level bensin yang ada di tangki, kemudian olinya kurang apa tidak, itu semuanya adalah instrumen-instrumen pengendali yang dipakai oleh seorang pengendara motor. Nah, jadi jenis dan jumlah instrumen penelitian tergantung pada desain dan level penelitian itu. Ini saya tekankan di level penelitian karena nanti akan kita bahas tentang level penelitian. Itu tadi contoh, kalau tentang motor hanya sebagai contoh untuk memahami apa itu instrumen penelitian. Nah, ada 4 level penelitian, dan ini sangat penting karena ini barangkali adik-adik nanti akan banyak terlibat di sini. Meskipun barangkali memilih salah satu pada penelitian di skripsi atau tugas akhir adik-adik sekalian. Level pertama, level penelitian pertama adalah mencari potensi masalah dalam suatu rancang bangun. Jadi semacam preliminary design. Jadi apakah konkretnya barangkali sistem informasi yang adik-adik mau bangun itu memerlukan model kayak apa. Jadi kalau adik-adik nanti terjun di proyek berbasis IT, disuruh membangun satu sistem informasi apapun, dan sebelumnya belum ada sistem informasi yang sudah dipakai, maka adik-adik harus lakukan penelitian level 1. Jadi sebetulnya mencari potensi masalah atau mencari penyelesaian masalah dalam suatu rancang bangun. Nanti akan kita diskusikan di bawahnya. Kemudian level yang kedua adalah memvalidasi atau menguji efektivitas temuan. Misalkan ketika di awal pembuatan skripsi, adik-adik membuat atau mencari potensi masalah dalam suatu rancang bangun. Pada level kedua, setelah adik-adik membuat, terus mau diimplementasikan atau mau diterapkan pada satu unit organisasi tertentu, maka harus dilakukan uji efektivitas temuan. Apakah temuan itu bisa diimplementasikan atau tidak. Nanti grafiknya akan saya lanjutkan di halaman berikutnya. Level yang ketiga adalah pengembangan produk yang telah ada. Jadi asumsinya kalau adik-adik mungkin di PKL itu adik-adik menemukan ada dua level ini. Pertama, ada permintaan dari konsumen atau permintaan dari user untuk membuat satu sistem dan sistem itu belum ada, maka dia pada level 1. Kemudian kalau adik-adik sudah membuat dan ingin mengimplementasikan ke skala yang lebih luas, maka akan dibuat level yang kedua. Jadi memvalidasi atau menguji efektivitas sistem informasi yang sudah ada dibangun. Nah, yang ketiga, kalau misalkan pada saat PKL itu adik-adik menemukan satu sistem yang sudah jalan, kemudian adik-adik diminta untuk memperbaiki sistem itu masuk kategori ketiga. Jadi pengembangan produk yang telah ada perlu penyempurnaan dan sebagainya. Nah, ini cukup penting dan ini harus dikuasai oleh adik-adik sekalian pada saat nanti melakukan menyusun skripsi, tugas akhir atau PKL. Kemudian yang keempat adalah meneliti
dan menguji produk untuk menciptakan produk baru. Jadi nanti akan kelihatan di grafiknya, saya kopikan tadi di level 1 bagaimana prosesnya, level 2, level 3, dan level 4. Jadi sederhananya sebetulnya ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah level mencari atau mencari masalah dan memvalidasi efektivitas temuan. Yang kedua adalah pengembangan produk baru yang didasarkan pada pengembangan produk yang telah ada. Itu bisa saja dibagi menjadi dua kelompok besar. Oke, kita agak lihat lebih jauh di level yang satu. Kira-kira gambarnya ini. Jadi dalam PKL, biasanya kalau nggak salah di Unival untuk pembuatan skripsi harus dimulai dari PKL, maka pertama yang dicari adalah potensi masalah yang timbul di unit organisasi tertentu. Kemudian adik-adik akan melakukan studi literatur, latar belakangnya bagaimana. Ini yang biasanya jarang dilakukan oleh teman-teman yang PKL, padahal ini sangat penting. Jadi adik-adik misalkan manajer atau kepala bagiannya meminta membuat sistem informasi keuangan, adik-adik harus lihat dulu sistem informasi keuangan di luar itu kayak apa, sehingga adik-adik punya gambaran yang konkret tentang aplikasi itu yang harus dibangun, bahwa saat itu apakah disempurnakan nanti tidak, itu masalah lain. Tapi adik-adik harus belajar dulu sebelum turun ke lapangan. Kalau enggak, adik-adik nanti nggak ngerti apa-apa. Karena orang teknologi informasi itu seringkali dihadapkan pada membuat suatu sistem, padahal kita sendiri nggak tahu sistem itu kayak apa. Jadi adik-adik harus banyak belajar tentang berbagai macam sistem. Semakin lama kita terjun di proyek-proyek teknologi informasi, biasanya kita semakin kaya tentang proses-proses yang ada. Saya dulu pertama kali pegang proyek itu harus implementasi sistem informasi keuangan. Nah, ada mereknya namanya Ekpek. Ada dua yang harus tak pelajari, adalah pertama saya harus menguasai tentang sistem informasi keuangan. Yang kedua, bagaimana Ekpek sebagai salah satu merek dagang untuk sistem keuangan itu harus saya pahami supaya bisa terimplementasi dengan baik. Ya harus jujur saya akui pada saat awal-awal saya tidak tahu bahwa saya harus belajar keuangan dan belajar aplikasinya. Tapi alhamdulillah pada akhirnya saya menjadi kenal namanya sistem keuangan, sehingga akan kaya pemahaman saya terhadap sistem keuangan. Sebelumnya juga aku pernah terlibat di proyek pembangunan production control system, itu juga gitu. Mau tidak mau kita harus belajar tentang bisnis proses itu atau tentang masalah itu. Jadi nanti kalau adik-adik membuat skripsi, tentu yang harus adik-adik pelajari adalah sistem itu akan dibawa kemana. Dan itu adik-adik bisa lakukan dengan cara studi literatur di sini. Jadi membaca-baca dulu biar nggak kosong gitu. Nah dari sini dalam pembangunan satu sistem informasi manajemen misalkan, maka harus dilakukan pengumpulan informasi. Nah itu membutuhkan instrumen penelitian karena harus dilakukan penelitian. Potensi masalah itu satu penelitian instrumen pertama, yang kedua informasi tentang seputar sistem itu harus ada instrumen penelitian kedua. Kemudian termasuk di dalamnya adalah bagaimana keinginan user untuk membangun, keinginan konsumen untuk membangun sistem itu kayak apa misalkan. Nah, kalau itu semua sudah dilakukan, maka dilakukan desain produk. Desain produk adik-adik develop, membuat sistem dan sebagainya, bikin DFD, bikin ER diagram dan sebagainya. Udah pada tahu nggak DFD sama ER diagram? Sedikit saya ulas biar nggak terlalu jauh. DFD adalah data flow diagram.
algoritma diagram. Sementara ER diagram ada entity relationship diagram. Nah, coba nanti cari di Google apa itu entity relationship diagram sama DFD. DFD ada level 1, level 2 dan sebagainya. Ada diagram konteks dan sebagainya. Nah, itu adanya di mata kuliah perancangan sistem. Itu harus Anda adik kuasai sebelum nanti masuk ke wilayah skripsi. Nah, setelah dilakukan itu semuanya, terus adik-adik membangun satu sistem, sebelum diluncurkan sistem itu, maka harus dilakukan validasi desain. Itu perlu instrumen penelitian kedua. Bagaimana cara mengujinya? Ada caranya. Yang pasti ketika desain produk dilakukan berdasarkan pengumpulan instrumen penelitian kedua dan pertama ini sama studi literatur, hasilnya belum tentu sama dengan yang diinginkan. Bisa jadi berbeda dengan harapan itu, dan ini harus balik ke sini lagi. Dan itu kadang-kadang proses itu bisa siklus yang tiada akhir, sehingga nggak selesai-selesai. Makanya proyek teknologi informasi itu yang sukses nggak banyak, paling 20-30%. Dan data itu cukup valid kita temui di lapangan. Jadi jarang sistem informasi itu berjalan dengan baik. Proyeknya berat jadi orang teknologi informasi. Dan sayangnya adik-adik udah terlanjur memilih jurusan itu. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Nah, selesai dari sini desain dianggap sudah teruji. Ini level pertama. Ingat bahwa ini belum ada apa-apa, produk belum apa-apa, kita bangun produk baru, benar-benar baru. Nah, kasus yang kedua, level 2 adalah posisi instrumen penelitian pada penelitian pengembangan level 2 hanya menguji produk yang telah ada. Jadi instrumen penelitiannya ada satu. Jadi ini ada produk tertentu, misalkan yang tadi tak ceritakan, misalkan ada aplikasi ECPEC, kemudian studi literatur tentang produk itu, habis itu dilakukan pengujian produk itu tahap pertama bagaimana, kedua bagaimana, dan ketiga bagaimana, sampai dia benar-benar ready untuk bisa dipakai. Nah, hasil pengujian dilakukan setelah instrumen disebarkan sehingga ketahuan. Nah, bandingkan dengan standar, kalau oke, maka kesimpulan dan saran bisa masuk sini. Tapi ini jalur yang sangat lurus. Di lapangan tidak selalu lurus. Kadang-kadang harus balik lagi ke depan. Dan selanjutnya, yaitu siklus hidup dari penelitian ya memang. Oke, tak lanjut di level 3. Ini tambah rumit kalau level 3. Jadi level 3 adalah masih ingat level 3 apa? Kita coba cek atas di sini biar tahu. Jadi pengembangan produk yang telah ada. Ingat kalau satu adalah mencari potensi masalah dalam satu rancang bangun yang belum ada. Proses kedua, level kedua adalah mencari atau memvalidasi, menguji efektivitas dari temuan. Level ketiga adalah pengembangan produk yang telah ada. Tergantung nanti ada di lazimnya biasanya di level 1, tapi tidak selalu itu terjadi. Kadang-kadang kita mendapatkan bahwa kita mendapatkan tugas membangun satu sistem informasi manajemen, tetapi produk di sana sudah ada sebelumnya. Nah, itu berarti adik-adik harus lari ke level 3. Nah, level 3 prosesnya, flow-nya adalah ini. Jadi, mulai uji coba laporan pertama, mulai dari sini ya, revisi, ini muternya jauh. Penelitian terhadap produk yang telah ada, dilakukan studi literatur, penelitian lapangan sama dengan yang sebelumnya tadi, kemudian perencanaan pengembangan produk, dilanjutkan dengan pengujian internal rancangan, revisi desain, pembuatan produk baru, revisi tadi, jadi produknya ini udah versi, kalau awal biasanya versi 1, ini udah versi 2, kemudian dilakukan uji coba terbatas yang
kita ceritakan tadi bahwa bisa dilakukan sampling itu uji coba yang terbatas, hanya untuk internal. Kemudian revisi produk pertama, dilakukan lagi uji coba laporan utama, kemudian ada revisi kedua, uji coba lapangan operasional, ini tadi uji coba lapangan utama, kemudian uji coba lapangan operasional, revisi produk ketiga, diseminasi dan implementasi. Apa maksudnya diseminasi dan implementasi? Jadi diterapkan pada sistem yang akan dijalankan. Ada yang sudah pengalaman membuat sistem dan dipakai oleh user. Itu pengalaman sangat berharga karena prosesnya dari awal hingga akhir sampai di ujung ini. Dan kesempatan emas bagi adik-adik yang pernah pengalaman di proyek, apakah gagal atau berhasil, itu siklusnya sepanjang ini. Tapi percayalah, tidak semua developer memahami proses ini. Nah, kamu nanti sebagai alumni teknik informatika dan manajemen informatika harus menguasai ini sehingga tahu alur bagaimana membangun satu sistem informasi manajemen yang benar. Berbeda dengan mereka yang besarnya dari programmer, dia tidak tahu alur proses pembuatan satu produk. Nah, level keempat ini ingat 4, lupa kita ulang. Level 4 adalah meneliti dan menguji produk untuk menciptakan produk baru. Dekat kan dengan yang level 3 tadi. Jadi ini untuk menciptakan produk baru. Prosesnya ini, jadi mulai potensi dan masalah, balik studi literatur pengumpulan informasi, rancangan produk, validasi desain, itu di sini instrumen pertama, instrumen penelitian kedua, dan instrumen penelitian ketiga. Kemudian dilakukan revisi desain, baru pembuatan produk, dilakukan uji coba terbatas. Ini pakai instrumen penelitian keempat. Kemudian ada revisi produk pertama, dilakukan uji coba di lapangan terbatas, lapangan utama itu memakai instrumen penelitian kelima. Kemudian dilanjutkan ke revisi produk yang kedua, dilakukan uji coba lapangan operasional. Kalau di sini tadi di skala laboratorium, kalau ini udah skalanya di lapangan, pemakai langsung. Kalau ini barangkali unit EDP atau apa. Nah, selesai dari sini dilakukan revisi produk yang ketiga, dan ini untuk mengetahuinya ini ada instrumen penelitian ke-6, dan setelah dilakukan revisi produk ketiga dilakukan diseminasi dan implementasi. Jadi disosialisasikan, disampaikan ke yang lain bahwa sistem itu harus jalan. Nah, kira-kira itu tentang instrumen penelitian. Sebelum nanti selanjutnya kita akan bicara masalah skala pengukuran. Jadi ini cukup penting, jadi mohon adik-adik perhatikan banget masalah ini. Barangkali kalau sekarang belum concern di masalah ini, suatu saat adik-adik harus menghadapi skripsi dan lupa, silahkan membuka channel ini kembali. Silahkan, semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.